Selanjutnya kita bikin buat update datanya nih, atau enggak kita nampilin datanya dulu nih. Ini gua close dulu, gua kembaliin. Data yang tadi disimpan dalam local storage kita tampilin dalam sini nih. Jadi balik dulu ke text editor, ini gue tutup dulu. Di bagian home kita ubah, ini hapus aja nih kart di bawah, sisain satu kart aja, ini gue hapus sini. Nah, yang perlu kita ganti pertama-tama kita harus manggil data di dalam local storage dulu tuh. Mungkin pertama-tama di sini gue bikin state-nya dulu ya. Namanya apa ya nih? Data aja deh. Data set data. Nah, isinya kita kasih use state array kosong. Nah, udah. Terus di bawahnya kita gunain use effect kali ya. Use effect. Ini benerin dulu nih, satuin aja. Oh, di sini. Cut. Nah, terus dalam use effect ini gimana? Untuk manggil datanya gue bikin variable const baru, namanya apa nih? Notes data misalnya. Isinya JSON parse dari local storage get item, dari itemnya itu notes data. Nah, ini udah. Terus untuk nampilnya kita gunain set data ini. Jadi gimana kalau di sini gue bikin kondisi dulu deh. Jadi jika kasih tahu kalau ini tuh array, is array. Gimana ya gunain is array? Is array. Oh gini. Array titik is array. Isinya ini nih notes data, kita simpan dalam sini. Terus di dalam kondisi if ini kita copy set datanya, yang isinya notes data. Nah, terus di sini di bagian use state-nya kita kasih array kosong, sip. Terus untuk datanya kita tampilin di sokin, kita ulang. Nah, di sini ya. Di sini berarti gue bikin data. Oh, gimana gini deh. Data titik length. Jika lengthnya itu besar dari kosong, berarti kan datanya ada. Kalau ada, kita tampilin bagian ini. Nah, kalau nggak ada, kita tampilin kasih paragraf, misalnya tidak ada data. Terus yang harus diganti di sini deh. Data, maaf, ntar dulu, kenapa nggak bisa nih? Udah, kita tulis aja dulu deh. Nah, item index. Terus kita taruh di atasnya. Ini kita isi artikelnya jadi item titik judul. Terus di bagian sininya kita ganti dengan item titik note. Nah, yang terakhir item titik create add. Jangan lupa dikasih key, kayaknya index. Ini error nih. Kenapa error? Nah, begini. Seharusnya udah jalan nih, udah oke. Kalau kita cek, nah udah nampil 2. Coba datanya gua hapus dua-duanya. Di application ini gua clear, klik kanan clear, tidak ada data. Alright, ini tidak ada data. Ya terserah lu udah mau gantinya apaan gitu. Coba tambahin dulu datanya. First note, apa nih isinya? Asal simpan, data baru disimpan, terus kita tambahin baru 2 nd notes. Anjir, kita kasih icon Windows titik. Apa nih ikonnya nih? Inilah Dracula. Pukimak. Simpan, data berhasil, datanya harusnya udah ada 2. Oke, kembali, datanya udah nampil 2. Tapi ini kita punya kendala di bagian tanggal ini nih. Ini TO9 ini apa ya? Ntar dulu deh. Jadi selanjutnya kita bikin buat tampilan update-nya dulu deh. Jadi ketika bagian ini nih, apa sih namanya, note-nya diklik, ngarahin ke halaman update. Coba perbaiki dulu di halaman home-nya. Di sini gue ganti jadi gunain link deh. Link to update $ID item data titik ID. Ini tuh-nya itu nggak usah kutip 2, kita kasih backtick aja. Tetap nggak bisa ya, kayak gini. Hapus. Terus ini kayak gini, kasih backtick. Di sini backtick. Nah, ini berarti ID, bukan ID. Apa tuh namanya? Data titik ID. Datanya itu kita ambil dari sini. Sip. Terus rootnya juga perlu kita ganti, balik ke app.jsx nya.
di root ini kita tambahin gini, di bagian pet crate-nya ini diganti jadi update /.2 it. Nah, elemennya juga ngarahin ke halaman update. Misalnya nanti kita bikin sini update, terus ganti jadi update page. Oke, terus kita bikin filenya sini update page.dsx. Untuk update page-nya ini kita copy aja dari sini nih. Sini bikin dulu export bounce update sama dengan shift return. Aduh. Nah, ini kan masih ada yang error, ini biarin aja dulu. Terusnya kita perlu ngambil, kan ini udah ngirim ID-nya nih di halaman home ya. Udah ngirim ID-nya. Bentar. Oh, ini udah oke. Itu data ID-nya yang dikirimin. Terus kita tangkap di dalam sini. Jadi kita bikin dulu variable const ID sama dengan use params. Ini pakai punyanya Recruiter Doom ya. Nah, ini kita udah nangkap ID-nya. Dimana kalau kita lihat dulu console log ID. Ini masih ada yang error, biarin aja dulu ya. Oh, ID-nya nggak dapet ya. Kita lihat dulu. Tadi mana tuh? Home. Harusnya bagian ini gue taruh dalam map. Nah, ini harus kayak gini. Tapi ini kenapa merah-merah sedap gitu? Ini kayaknya pindahin di sini. Nah, ini harusnya oke. Udah, kita lihat lagi apakah udah diterima ID-nya. Masih belum ya? ID-nya udah unified. Bukan data ini. Benar data ya. Oh, salah nih harusnya. Ini kita unduh dulu. Ini linknya itu biarin aja. Tadi sebelumnya itu kan elemen div ya. Terus kita pindahin jadi di bagian cardnya sini nih. Kita kasih aja di sini link. Nah, harusnya begini oke sih. Update data ID. Bukan data, kita ganti jadi item. Sip. Kalau dilihat error ya. Katanya apa nih? Link of not defined. Not defined. Why? Kita lihat dulu nih. Linknya itu udah item ID-nya. Update /$item ID. What happened? Aya naon. Copy dulu nih. Ini datanya nggak mau. Ini udah berhasil nih. Tuh. ID-nya 2. Bentar, tadi apa yang gue ganti ya? Perasaan nggak ada yang gue ganti, cuman benerin ini doang. Tim ID. Oh, mungkin gara-gara tadi error karena form datanya itu belum kita bikin gitu. Jadi kan tadi udah berhasil nih nampilin ID-nya udah benar. ID 1 yang pertama. Kalau lihat di bawah sini itu ID-nya 2. 121212. Kalau diklik, nah kita tampilin nih data value-nya di dalam sini. Berarti ini kita non komentarin lagi, jebret ya kan. Terus kita bikin form sama handle change-nya nih gimana tuh. Di sebelumnya di sini ID-nya udah gue tangkap. Set. Terus tinggal kita bikin buat formnya tuh form data, set form data sama dengan new step. Isinya kita kasih objek, kita kasih judul set2 kosong sama not 2 kosong. Nah, ini udah. Terus kita bikin komentar dulu deh. Oh, ini ID-nya kita kasih objek.
Nah, value but never use. Nah, dimin dulu. Nah, selanjutnya untuk handle change-nya kita copy aja dari tadi tuh, create page. Sini paste di dalam sini, value name target value. Bisa sudah oke. Untuk nampilin datanya ya. Kita nampilin datanya, kita panggil dulu dari local storage-nya pakai get item. Berarti gimana kita pakai hooks use effect? Caranya kita kasih dulu sini use effect. Berarti isinya gimana nih? Berarti kita harus ngambil ID-nya dulu nih. Di sini gue bikin variabel baru yang namanya get data sama dengan JSON parse. Isinya local storage get item, nama itemnya nodes data. Terus bikin variabel baru select data misalnya. Kita ngambil datanya ya. Terus kita ngambil dari variabel get data titik find. Ini apa nih, misalnya data deh, data. Berarti di sini data titik id sama dengan, kita kasih tahu nih kalau ini integer, parse in id. Ini kelebihan satu. Nah, terus select datanya gimana? Kita isi aja di sini set data, set form data ya. Set data, set form data. Isinya select data. Udah dah. Terus di use effect-nya kita kasih ID. Alright. Terus sambil kliknya ini tar dulu deh. Ini gua cut dulu. Lihat dulu nih udah nampil apa belum. Ternyata ada error. Parse not function. Gue balik dulu dari create home ini kita copy di bagian ini nih. Kita ngembalikin array kosong. Berarti di sini ya. Sip. Lihat apa nih? Not function parse integer. Parse ini nggak turun parse. Lihat. Nah, ini udah nampil nih. Yang ID-nya 2. Kalau kembali yang ID-nya 1 first node judulnya. Nah, ini udah. Jadi gimana ketika datanya kita simpan, datanya berubah nih. Ini refresh dulu biar nggak ada error. Berarti kita bikin tadi, ini parse, terus di sini tadi apa tuh? Ini copy aja nih, samain. Handle click-nya kita bikin di sini. Const handle click sama dengan, nah isi dari handle click itu apa? Sama. Yang mana nih? Enggak deh, beda nih harusnya nih. Buat update itu gini deh. Bikin variabel get data juga yang isinya local storage get item dari itemnya namanya nodes data. Sini tambahin JSON parse. Terus gue bikin update data di sini. Yang isinya dari get data gue kasih map isinya item. Terus dalamnya jika item ID-nya itu sama dengan parse integer ID, apa nih yang jalanin? Kelebihan satu anjir. Yang dijalanin gue return dari form data. Terus sini return aja item. Nah, terus tinggal kita push nih ke dalam local storage, kita ganti. Jadi tinggal local storage set item namanya nodes data, JSON stringify, JSON titik stringify isinya update data. Nah, kita coba kayak gini dulu. Di sini gue kasih alert data berhasil diubah. Gue save, terus balik ke web browser, refresh dulu. Gue coba dari awal first node deh. Gue ganti jadi first node test. Gue simpan, data berhasil diubah. Apakah datanya ganti? Nah, datanya berhasil ganti nih. Nah, terus coba isi nodesnya gue ganti jadi lorem ipsum sedulur. Simpan. Nah, ini udah berhasil ya, udah berhasil keubah. Alright, nah terus kita akalin dulu nih di bagian tanggalnya. Ini apa sih namanya nih, formatnya kok kayak gini, kenapa? Coba kita lihat di create page-nya.
di bagian data date di bagian sini. Berarti harusnya kita ubah nih. Kayaknya kita perlu bantuan raja terakhir nih cuy. Gue copy aja. Terus gue balik ke sini. Di dalam sini gue bikin ubah format menjadi YMD dari kode ini. Ubah menjadi YMD dari object data. Get full yes, get non, get that. Wah, elah banyak amat datanya. Jangan pakai ini nih. Dari JS kita harus install dulu. Jangan. Gimana menggunakan split? Seharusnya nggak perlu pakai gitu-gituan anjir. Ntar ini gue get that ini gimana sih? Get that. Coba kan lihat. Get that, get full year. Oh ini nih. To string ya. To local date string. To local team time UTC kali ya, to UTC string. Oh, berarti di sini mulai dari sini nih kita ubah datanya nih. Gini berarti deh. Berarti tadi make apa tuh tadi? To UTC string, terus kita split huruf T-nya dari awal. Nah, coba buat itu ini ada error nggak ya? Terusnya nggak ada sih, oke. Terus tambah data tester 3 berhasil disimpan. Kalau dilihat formatnya, oh ini malah nggak ini ya. Coba kita tanya lagi ke raja terakhir. Pas aja kayak gini. Kode yang Anda berikan. Bagaimana jika formatnya ini? Jangan menggunakan to string. Oh, make to ISO ya. Coba berarti to UTC stringnya kita ganti. Emang ada ya tadi ya to ISO tuh. Oh iya nih to ISO itu ada string value ISO format tuh kayak gimana ya, gue juga kurang paham. Terus tadi kata dia apa tuh, slash 0 sampai 10. 0 sampai 10 berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, berarti split tag-nya nggak usah nih, kita make slash
010. Kita lihat dan kita ulang. Kita lihat. Nah, udah berhasil dah nih. Tanggalnya udah berhasil. Sip. Ini kita hapus dulu deh. Clear. Kita buat baru. My first note. Lorem. Berhasil disimpan. Kembali. Nah, udah benar. Sekarang tanggal 18. Alright. Kalau kita update. Lorem ipsum. Toskol. Simpan. Data berhasil diubah. Kembali. Udah bisa tersimpan ya. Terus kita tambahin data baru. Simpan. Data berhasil disimpan. Kita ganti jadi R. Simpan. Dan ini udah berhasil terupdate. Alright.